Oke, kita mulai ya. Nah, ini judulnya untuk hari ini namanya Mechatronic System with State Space Equation. Jadi kita akan memahami sistem mekatronik seperti apa, termasuk nanti kita juga ada selingan materi sedikit mengenai sensor dan aktuator yang itu nggak akan lepas ya dari namanya sistem mekatronik. Kemudian nanti dari sistem tersebut kita akan mencari state space equation-nya itu seperti apa. Seperti yang minggu lalu ya, itu namanya state space equation itu semacam kita membuat persamaan bentuknya matriks yang itu berdasarkan parameter-parameter yang ada di dalam sistem tersebut. Biasanya di parameter ini tuh istilahnya ada istilah known dan unknown. Known itu berarti istilahnya parameter yang sudah diketahui, yang biasanya sudah diketahui dari sistemnya, sama parameter yang ingin dicari, yang unknown itu tadi. Biasanya jumlah persamaannya nanti akan sama dengan jumlah unknown-nya. Jadi jumlah parameter yang tidak diketahui itu akan menentukan jumlah persamaannya. Karena biasanya bukan biasanya nanti akan selalu untuk matriksnya itu most likely bentuknya akan selalu persegi. Jadi entah itu parameternya, kalau unknown parameternya 2, berarti nanti matriks untuk si state space equation-nya itu pasti 2 kali 2. Untuk matriks kan kemarin ada itu istilahnya matriks ABCD. Matriks A yang ABC itu terutama itu yang paling penting. Kalau matriks A itu yang tadi yang persegi. Kalau matriks B dan C itu matriksnya kalau B itu berapa parameter kali 1, kalau matriks C itu kebalikannya 1 kali berapa parameter. Kayak gitu. Kalau D biasanya tergantung. Kalau misalkan ada pengganggu, baru dia itu akan muncul nilainya. Tapi kalau misalkan tidak ada, biasanya nilainya 0 di sana. Oke. Kursornya. Oke. Kemudian ini masih penjelasannya. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, ketika PPT-nya masih belum bisa slideshow. Jadi di sini sebenarnya untuk sistem mekatronik itu integrasi atau istilahnya gabungan begitu ya, gabungan antara yang bagian elektronik dan juga yang mekanik seperti itu. Jadi di sini kalau misalkan kita bilang mungkin perannya seperti sensor gitu ya, ada istilahnya peubahnya dari yang satu parameter kemudian dijadikan ke parameter yang lain seperti itu. Nah di sini yang dilihat dari sistem mekatronik itu banyak hal yang kemudian akhirnya menjadi penting, termasuk istilahnya kalau di dalam sistem mekanik, kalau kita bicara mekanik berarti kan istilahnya ada sesuatu yang memang misalkan ada pergerakan itu baik yang mungkin rotasi seperti tadi yang gear gitu ya, atau yang motor begitu kan dia geraknya pasti rotasi, atau yang translasi. Kalau translasi biasanya yang sliding gitu bentuknya. Nah itu yang kemudian selain dari yang sisi mekaniknya juga ada yang sisi elektroniknya yang di sini pasti juga akan berpengaruh. Biasanya akhirnya dengan tadi itu pergerakan yang terjadi di sistem mekanik akan mempengaruhi dari sistem elektroniknya, misalkan arus yang dihasilkan atau mungkin tegangannya begitu, dan itu saling berkesinambungan. Antara dua ini pasti nanti akan ada hubungan tertentu yang itu biasanya akan disimbolkan menjadi suatu konstanta. Jadi semacam dia itu apa ya, otomatis pasti ada yang menghubungkan begitu antara yang mekanik dengan yang elektronik begitu. Nanti kalau misalkan digambar akan kelihatan ada semacam konstantanya untuk menghubungkan dua parameter itu, yang elektronik dengan yang mekanik. Atau tadi dengan yang lain, misalkan yang pneumatik ataupun yang hidrolik begitu. Proses ini sebenarnya akan selalu ini ya, apa namanya, muncul ketika kita bermainnya itu secara sistemik. Baik tadi itu misalkan yang besar yang terjadi di industri, yang di pabrik itu nggak akan lepas dari sistem mekatronik seperti ini. Karena untuk istilahnya misalkan kita buat apa ya, robot yang ngatur pergerakannya itu otomatis, kan di situ pasti sumber apa ya istilahnya ya, sumber source-nya dari si
robotnya kan pasti elektrik, tapi kemudian elektrik pasti akan diubah menjadi mekanik yang untuk tujuannya untuk pergerakan, misalkan geser si robotnya, pergerakannya bagaimana, sudut yang dibentuk berapa. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kemudian menjadi penting begitu ya. Dan keduanya, yang tadi itu antara dua sistem ini tujuannya itu yang memang membentuknya itu yang balance gitu ya. Jadi istilahnya kalau misalkan ada perubahan yang dari sistem elektroniknya, kemudian peubah itu memang sudah ada, atau tadi yang si konstanta itu memang sudah ada, nah harusnya efeknya ke sistem elektroniknya itu balance begitu. Tergantung bagaimana kita mengaturnya, atau mungkin biasanya tergantung komponennya begitu. Nah, kemudian tadi itu yang bisa mengatur seperti ini akhirnya nanti sistem kontrol yang bekerja di sana ya, yang akhirnya bagaimana mengatur kalau misalkan ada perubahan sedikit, kemudian bagaimana efeknya ke bagian yang harus bekerja atau di plan-nya seperti itu. Contoh seperti ini nih ya, ini adalah contoh yang gabungan begitu. Jadi istilahnya ada machine atau main interface ini biasanya kan kalau orang ngaturnya itu pakai misalkan ada PC yang utama begitu. Nah, di sini memberikan informasi terlebih dahulu. Informasi apakah istilahnya tujuan atau targetnya itu akan seperti apa. Nah, kemudian tujuan atau targetnya ini seperti apa akan memerintahkan ke aktuator. Kemudian dari aktuator di sini, aktuator yang berarti yang istilahnya apa ya, memberikan yang sudah yang bekerja gitu ya. Kalau misalkan tadi di robot berarti yang motornya bekerja, di situ aktuatornya. Nah, di sini ada proses akhirnya mekanik dan energi converter. Ada yang berubah di sana. Ada yang berubah di sana dari yang proses aktuatornya itu tadi, yang kemudian perubahan yang dilakukan oleh si mekaniknya itu akan disensing oleh sensor yang tujuannya agar ini sudah sesuai target atau belum. Nah, itu checkingnya si sensor ini yang bekerja untuk checking apakah sudah sesuai atau belum. Kalau memang belum sesuai, nah nanti ada yang dilakukan. Ini makanya ada panah ke atas, kembali lagi ke information processing. Di sini dilihat apakah kemudian yang disensing oleh sensornya ini sudah sesuai dengan target yang ditentukan di awal. Nah, kalau belum berarti di-adjust lagi. Makanya ngasih perintah lagi ke aktuator sampai nanti sesuai dengan targetnya. Yang di bagian information processing ke atas ini masih elektronik saja yang bekerja. Tadi kan dari sistem pusatnya. Tapi kalau sudah yang di bagian bawah ada bagian aktuatornya ini, nah itu otomatis elektromekanik di situ. Bukan hanya yang elektrik, tetapi ada bagian mekaniknya. Karena tadi kan ada yang bergerak gitu ya, ada yang melakukan pergerakan yang itu merupakan perintah tadi itu. Perintah dari yang diberikan oleh usernya. Ya, kalau ini lebih ke ini ya, kalau ketika proses perubahan tadi itu ada yang memang energinya dibutuhkan untuk dikonsumsi atau mungkin yang bisa menghasilkan malahan. Seperti tadi kan ada istilahnya ada motor, ada generator. Kalau motor kan lebih melakukan kerja. Kalau generator lebih ngasih suplai energinya malahan kayak begitu. Tergantung, mungkin alatnya hampir sama, tetapi kerjanya bisa dibalik kayak gitu. Kemudian, kenapa sih kok yang dipakai sistem mekatronik, kenapa nggak full yang mekanik atau full yang elektrik begitu? Nah, akan susah juga gitu ya, karena kita ada kebutuhan tertentu, misalkan ada beberapa hal yang di domain elektrik itu nggak bisa dilakukan, memang harus dilakukannya pakai secara mekanik begitu, ataupun sebaliknya. Jadi di sini ada istilahnya achieving high precision system. Jadi memang sistemnya pengennya memiliki presisi yang sangat tinggi sehingga yang ditujukan itu sesuai dengan kapasitasnya setiap masing-masing sistem begitu. Kayak gini biasanya ada pilihan memang istilahnya yang membuat desain sistemnya itu bisa memilih mau pakai kayak misalnya contoh ini deh yang
prostesis kaki begitu. Untuk menggerakkan ankle itu di situ ada macam-macam sistem yang bisa bekerja. Bisa menggunakan sistemnya itu ya benar-benar yang full mekanik. Jadi mekanik elektronik gitu ya. Jadi ngasih perintah dari sinyal otot misalkan untuk kemudian menggerakkan motor bergerak, kaki ankle-nya bisa naik turun gitu. Tetapi ada juga yang kemudian memanfaatkan sistem pneumatik yang itu pakai apa namanya? Biasanya kalau pneumatik pakai ini ya, pakai gas begitu untuk kemudian sebagai sistem aktuatornya untuk menggerakkan ankle-nya naik turun. Tapi biasanya ada ini ya, ada alasan masing-masing kenapa dipilih seperti itu. Kadang itu yang paling utama kalau misalkan untuk yang prostesis gitu ya, itu masalah misalkan berat kakinya atau kemampuan orangnya menahan beban tubuhnya. Itu yang biasanya menjadi paling penting. Tergantung ini makanya tingkat keparahannya biasanya. Apakah kemudian orang tersebut kalau misalnya lumpuh, apakah benar-benar total atau mungkin masih bisa menopang tubuhnya atau mungkin hanya yang parapelegi yang memang cuma sebelah begitu. Nah itu akan berpengaruh ke pemilihan jenis apa ya aktuatornya, apa sistem aktuatornya mau dibuat seperti apa, seperti itu. Kemudian, nah ini jelas distributing mechanical task and function akan lebih memudahkan ketika kemudian memang dibagi tadi ya bagian-bagian mana yang memang itu harus dikerjakannya itu secara mekanik seperti itu, tidak cukup hanya secara elektrik kayak gitu. Kemudian miniaturization, nah ini biasanya lebih ke ini ya karena memang akhirnya bisa dibagi-bagi per part tertentu, akhirnya ukurannya akan lebih kecil seperti itu, akan lebih apa ya bentuknya simpel begitu ya. Terutama kalau kita bilangnya alat medis, mungkin kalau kita bilang yang ortosis, prostesis, salah satu apa ya constraint-nya atau istilahnya batasannya begitu, kadang kerjanya bagus, tapi kemudian dari si alatnya atau si apa ya si desain yang dibuat itu terlalu bulky, terlalu besar. Orang pun juga nggak akan memakai kalau yang seperti itu. Tapi kalau misalkan kita buat desainnya itu lebih simpel, pertanyaan selanjutnya, apakah masih mungkin untuk kemudian melakukan fungsi yang diinginkan? Nah, mungkin sampai sini dulu. Kalau menurut kalian kayak gimana? Ada tanggapan mungkin tentang tadi apa statement di akhir yang saya sampaikan? Harus bagaimana sih sebenarnya kita akhirnya menentukan kayak begitu? Ada yang mau berpendapat? Silahkan. Iya Pak, kalau saya juga setuju mungkin disesuaikan dengan kebutuhannya seperti kalau misalkan nanti sistemnya apa ya terlalu besar gitu Pak, jadi bulky dan juga berat dipakai kan pasti nanti susah ya Pak. Jadi mungkin kalau misalnya lebih banyak elektrik yang gitu Pak, karena biasanya kalau di yang mechanical kan biasanya mereka lebih besar kan ya Pak, masih butuh aktuator yang lebih gede atau apa. Jadi mungkin dengan manfaatkan antara keduanya adanya lebih ada bantuan dari electrical system juga jadi bisa manfaatkan komponen-komponen yang lebih kecil gitu Pak supaya lebih mudah dipakai dan lebih nyaman. Mungkin seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bless. Satu lagi mungkin? Ada lagi? Satu lagi? Kalian sebagai future engineer gitu ya harus bisa memahami hal-hal yang seperti ini karena kalian ketika kalian mau mendesain sesuatu kalian harus mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dulu. Biasanya itu nanti ya kalau misalkan di rekayasa rehab yang bagian saya nanti akan di sana saya ajari istilahnya ada namanya apa ya input requirement istilahnya kalau kita mau mendesain sesuatu. Nah ini sama juga di sistem mekatronik seperti ini ketika kita mau memilih mau membuat yang seperti apa kita harus dapatkan itu dulu namanya input requirement. Mau yang seperti apa tujuannya dan mau kayak gimana nantinya. Coba satu lagi mungkin satu lagi pendapat silakan.
izin berpendapat, Pak. Silakan. Sebenarnya saya setuju dengan pendapatnya Blas Valenta. Cuman ingin menambahin mungkin pemilihan aktuator dan pemilihan kayak sistem itu tuh harus didesain seperti apa, itu tuh tergantung pada kebutuhan dari si pengguna sendiri, Pak. Entah itu dalam hal terapi medis mungkin pasien, dalam hal mekanik mungkin orang-orang yang bekerja di pabrik seperti itu kan tergantung dari penggunaan dari fungsinya gitu, Pak. Jadi kalau misalkan dalam hal terapi medis didesain yang terlalu besar, itu justru ya benar menurut Pak Alfian tidak akan terpakai dan tidak akan dipilih oleh orang karena terlalu membebani si pasiennya mungkin. Tapi untuk alat yang kecil kan tidak bisa dipakai untuk hal-hal yang besar kayak misalkan di pabrik gitu, Pak. Mungkin seperti itu. Oke, nah ini 2 poin penting tadi ya disampaikan Bles sama Alma, dan benar itu yang jadi patokan utama. Biasanya kalau kita istilahnya mencari input requirement tuh paling gampang adalah ya tanya ke usernya, tanya ke yang memang nanti yang pakai siapa begitu. Dan benar-benar ya harus ditentukan terlebih dahulu sasarannya mau siapa ini. Kayak misalkan yang disampaikan Alma tadi, kalau memang yang pakai nanti orang-orang di pabrik yang itu memang butuhnya itu mau bisa mobile tapi harus tetap kuat. Nah, berarti kita harus apa istilahnya ya dua hal itu harus terpenuhi semua begitu. Tetapi kalau memang butuhnya cuma untuk proses pemulihan atau rehabilitasi yang itu di rumah sakit aja, bulky nggak akan masalah karena kan nggak dipakai sehari-hari, nggak dipakai terus-terusan. Yang dipakainya ketika proses rehabilitasi saja. Nah, hal-hal seperti itu yang benar-benar harus diperhatikan. Termasuk nanti endingnya ke apa? Ya pemilihan komponennya, pemilihan materialnya, itu akan berpengaruh ke sana. Jadi berpikirnya bukan sekedar oh yang penting bikin kemudian jadi, tapi juga mikir apakah kemudian nanti ada yang pakai enggak? Fungsinya itu akan benar-benar tersampaikan enggak? Nah, sampai ke sana. Atau mungkin sampai ini, kalau lebih jauh lagi, masalah cost-nya, masalah benefit-nya, profit-nya gitu. Apakah dengan misalkan membuat yang gede begitu, sasarannya ternyata lingkupnya kecil, apakah bisa memberikan profit ke perusahaan nanti yang bikin desainnya. Nah, hal-hal yang kayak gitu, kalian mungkin sebagai yang memang nanti biomedical engineer, in real case dalam bidang industri akan seperti itu nantinya. Bukan cuma alat-alat yang gede-gede kayak misalkan tadi kan kalau prostesis itu yang udah advance mahal gitu ya. Mungkin yang simple kayak misalkan bed rumah sakit gitu. Itu juga hal-hal seperti itu akan diperhatikan seharusnya sama sasarannya. Apakah memang rumah sakit itu yang kelas atas atau mungkin bednya ini memang dipakai untuk yang standar mungkin kelas misalnya kelas 2 atau 3 begitu. Nah, itu juga harus diperhatikan. Oke, kita lanjut. Nah, ini mungkin berhubungan dengan tadi ya, juga menawarkan tentang fungsionality yang berbeda-beda karena akhirnya tiap macam-macam sistem punya apa ya istilahnya range kemampuan satu sama lain itu berbeda-beda sehingga ketika ada yang combining seperti ini itu akan saling melengkapi. Oke, sama yang terakhir jelas karena memang akhirnya saling melengkapi tadi itu, otomatis performance-nya akan lebih optimum lagi, akan lebih banyak fungsi yang bisa dihandle begitu sama sistem tersebut. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan sistem mekatronik dan ini kalau buat saya istilahnya apa ya, masih belum ada batasnya begitu dan itu sampai hal-hal apapun begitu, mulai dari yang misalkan exploration, nah otomatis ini kan sistem kontrol pasti elektromekanik yang bekerja, entah itu untuk yang space atau yang deep sea misalkan, itu kan eksplorasi gitu ya, tetapi tetap controllingnya nanti ada yang apa istilahnya dari pusat kontrolnya misalkan di kantor begitu, tetapi yang bekerja itu kan tetap di tadi itu di areanya, di deep sea sama space yang tidak memungkinkan untuk orang melakukan di sana.
Nah, kemudian dua ini. Nah, ini yang bidang kita itu ya. Healthcare tadi yang saya sebutkan ada prosthetics, ada orthotics, itu yang pasti sistemnya itu sistem most likely bakal mekanoelektrik. Jarang yang akhirnya yang bekerja memang cuma mekanik doang. Ada, tapi mungkin biasanya ada keterbatasan di sana. Kemudian ada juga namanya MEMS. Nah, ini saya agak lupa kepanjangannya. Micro Electronics Movement System kalau tidak salah. MEMS. Coba nanti mungkin bisa dicek. Kalau ini lebih ke semacam membuat sistem yang sangat mini yang kemudian itu tujuannya nanti akan untuk aplikasinya drug delivery yang terkontrol. Jadi pada beberapa bagian yang mungkin pemberian obat itu harus lokal dan itu mungkin pada bagian-bagian tubuh tertentu dan itu istilahnya continuous biasanya sifatnya. Nah, itu membutuhkan akhirnya sistem yang seperti ini. Jadi memang obatnya pemberian lokal bukan yang sistemik. Kemudian waktunya itu memang tertentu. Nah, itu ada sistem elektromekanik yang kecil, mini banget biasanya. Nah, itu namanya MEMS. Atau ada yang kalau kalian pernah dengar, ini kayaknya juga ini nih yang sering update di Teknopedia yang ada di Instagram HMTB, pernah tuh membahas ada organ on chip. Ada yang pernah tahu mungkin? Organ on chip. Ada yang pernah dengar? Itu seperti apa? Di sini nggak disebutkan ya, nggak ada di sini. Ada yang pernah tahu mungkin? Yang mungkin yang belum bersuara, yang silakan menyampaikan pendapatnya. Ayo, silakan. Organ on chip, ada yang pernah tahu? Pernah dengar atau apa? Harusnya kalau kalian di Instagram baca yang Teknopedia itu tahu tuh. Sempat dibahas kalau itu kalau nggak salah dulu ingat saya. Coba saya panggil kalau gitu ya. Pramestia mungkin? Atau ada yang ini mau nyampaikan? Ada yang open mic seperti itu? Oh iya, Pak. Ya. Pernah dengar nggak sebelumnya tentang organ on chip? Pak, tapi ini nggak terlalu mendalam mengetahuinya. Yang tahunya kayak gimana deh? Itu kayak chip yang ini, Pak. Fungsinya menyerupai organ gitu, Pak. Atau organ fungsi organnya itu di ini, Pak, dibuat jadi suatu chip gitu loh, Pak. Oke, kita tampung dulu. Satu lagi mungkin? Mohon izin menjawab, Pak. Silakan, Rahma. Mungkin kalau berdasarkan yang saya baca itu hampir sama seperti yang dibilang Pramestia sebelumnya. Jadi chipnya itu bisa membantu fungsi organnya itu. Atau juga pernah untuk mendeteksi adanya, kalau yang kemarin saya baca itu mendeteksi seperti glukosa dan tekanan darah begitu, Pak. Bisa chipnya itu untuk membaca adanya fisioelektrik dalam tubuh begitu, Pak. Oke. Nah, tadi dua hal yang disampaikan Pramestia sama Rama ini ya benar semua. Jadi memang namanya aja organ on chip. Jadi istilahnya tadi yang disebutkan Pramestia. Jadi memang membuat chip yang itu fungsinya sama seperti organ di tubuh manusia. Nah, ini sudah banyak dikembangkan ya. Saya sempat lihat langsung teman saya itu ada yang buat tuh heart on chip. Jadi jantung manusia. Mungkin lebih tepatnya sel jantung. Sel jantung atau jantungnya ya. Jantungnya mungkin. Jadi benar-benar ukurannya itu kecil, mungkin seujung jari segini. Tapi di dalamnya itu tuh semacam ada semacam gumpalan kecil di tengah yang dia itu bisa berdetak ketika dialiri sama listrik. Jadi dia itu benar-benar meniru cara kerja jantung tubuh manusia, tetapi itu dia secara mini begitu.
tujuannya apa? Nah, ini kalau yang advance yang disampaikan Rahma tadi ya, kalau advance benar-benar aplikasinya adalah untuk apa ya? Untuk mengetahui kondisi, kalau misalnya memang dipasang, mengetahui kondisi yang ada di dalam tubuh, dalam arti untuk sensing biasanya. Tetapi kalau yang sebelum itu, sebelum tahap itu, organ on chip ini lebih digunakan untuk mempelajari behaviornya organ-organ yang ada di tubuh kita itu seperti apa, dan mungkin efek obat yang sering itu seperti itu. Jadi ketika memang dikasih obat yang mungkin penemuan baru atau bagaimana, itu efeknya ke misalkan jantung tadi itu kayak gimana, atau paru-paru gitu kayak gimana. Kalau saya pribadi yang saya pernah tahu dan baca itu yang ada tadi yang heart itu, kalau itu saya sempat lihat sendiri, ada juga yang kidney, ginjal, paru-paru sama otak kalau nggak salah. Yang beberapa yang memang dikembangkan, tapi yang banyak itu yang tadi yang yang untuk jantung tadi itu, karena memang banyak jenis penyakitnya, kemudian banyak obat yang mulai istilahnya dikembangkan untuk overcome penyakit-penyakit tadi itu kayak gitu. Itu salah satunya. Dan memang walaupun sekecil itu ya bentuknya chip, tapi di situ mekanoelektrik yang bekerja. Mekatron kalau ya sama sih ya, mekanoelektrik atau mekatronik begitu yang bekerja. Jadi tetap ada rangsangannya di sini berupa sinyal listriknya, yang itu bisa aja dari yang memang secara fisiologi ya, karena adanya perbedaan konsentrasi atau memang diberikan dialiri arus listrik, tapi kemudian di dalam ada yang bekerja secara mekanik. Kalau misalkan tadi yang heart on chip itu memang ada denyut gitu di chipnya itu tadi. Atau kalau paru-paru mungkin yang menggambarkan alveolusnya ada pergerakan dari ngembang-ngembis alveolusnya. Itu kan juga mekanik yang seperti itu. Itu contohnya. Kemudian ada juga kembali ke sini ada biomimicking robot. Nah, ini udah banyak ya, kayak misalkan robot Asimo kalau misalkan ada yang tahu di Jepang, atau kalau kemarin lagi banyak pengembangan robot untuk misalkan ukur suhu atau deteksi COVID, tapi yang keliling tuh robot aja, jangan sampai perawat gitu untuk ngeceknya dan lain sebagainya. Banyak yang dilombakan kalau yang begini ya, sampai realnya seperti apa, tujuannya memang nanti untuk membantu. Tapi apakah ke depan akhirnya kemudian pekerjaannya digantikan robot semua? Nah, itu juga jadi dilema gitu ya. Terus kemudian orangnya akan bekerja jadi apa? Apakah cuma sebagai controlling aja, tapi jadi butuh sedikit gitu, akan mengurangi lapangan pekerjaan. Nah, itu biasanya dilemanya kayak begitu. Kemudian ada yang autonomous robot, ini UAV biasanya, sama mungkin yang terakhir, ini nggak terlalu nyambung ini ya sebenarnya, harusnya algoritma istilahnya itu lebih ke ini tadi ya, bentuk blok diagramnya itu pembagiannya mana yang itu bagian elektroniknya, mana bagiannya mekaniknya, itu sangat penting. Jadi istilahnya ada porsinya masing-masing gitu ya, bagian mana yang akan bekerja untuk apa, kayak begitu. Nah, ini prosesnya sebenarnya untuk secara whole package, proses designing. Karena kita yang desain sistem ya di sini ya. Tadi kan mekatronik itu salah satunya begitu. Itu proses yang kita lakukan tuh harusnya seperti ini. Jadi istilahnya pertama tadi yang saya bilang input requirement. Jadi kita tuh harus tahu dulu mulai dari tujuannya mau apa yang diinginkan sama penggunanya nanti. Terus kemudian akan digunakannya itu seperti apa? Dipakai-kah atau cuma ditaruh aja dan lain taruh aja maksudnya kayak tadi ya alat rehabilitasi ya. Kalau memang ditaruh aja di rumah sakit, kemudian orang baru pakai, nah itu kan nggak apa-apa bulky. Tapi kalau dipakainya sehari-hari dibawa kemana-mana, ya jangan sampai seperti itu gitu. Kemudian ada hubungannya nggak sama mungkin device lain atau mungkin pekerjaan yang lain. Nah itu juga perlu dipertimbangkan. Sama ya ini ya. Apakah kemudian juga membutuhkan sistem lain untuk mendukungnya kayak gitu. Nah, setelah ada informasi seperti ini, baru kemudian ini istilahnya tugas kita nih sebagai engineer, ada namanya functional requirement. Bagaimana kemudian kita mampu menerjemahkan apa yang diinginkan user tadi itu, yang banyak listnya ini, menjadi bahasa teknik istilahnya, atau istilahnya
yang bisa terukur kayak begitu. Kayak misalkan tujuannya apa? Tujuannya mampu bergerak. Bergerak apa ya? Contohnya ya, berjalan gitu ya. Berjalannya berarti nanti kalau di bahasa teknik kayak gimana? Contoh kayak gini. Apakah nanti mau jalannya cepat atau enggak? Cepat tuh berapa cepat? Hitungannya mungkin meter per second atau kilometer per jam. Kemudian kalau misalkan mau tangannya bergerak, geraknya mau sampai berapa sudutnya. Nah, hal-hal kayak gitu yang itu menjadi tugas kita sebagai seorang engineer harus mampu menerjemahkan. Makanya kalau kita sebagai biomedical engineer, kita juga perlu tahu nih bagian medisnya agar kita mampu menerjemahkan itu ke bahasa engineer. Kayak gitu. Termasuk di dalamnya nanti ada masalah constraint-nya. Constraint itu berarti kan kayak batasannya itu sampai seberapa gitu ya. Kayak misalkan pergerakan tadi itu. Oh, dia itu mampu bergerak misalkan cuma berapa? 30 derajat. Tapi kemudian kurang atau lebih dari itu masih memungkinkan, masih ada space untuk toleransinya. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang juga perlu dipertimbangkan. Termasuk mungkin yang kadang itu kalau sebagai seorang engineer itu terlewati gitu ya, itu masalah seninya gitu. Apakah dari sisi warnanya, bentuknya, mau casingnya seperti apa, itu juga berpengaruh. Karena nanti kan ya yang pakai kan orang lain gitu ya, usernya. Kalau itu tidak terlalu menarik untuk mereka pakai, atau mungkin mereka makainya malah kelihatan kayak robot, itu kan kurang eye catching gitu ya. Dan mungkin mereka malah enggan. Contoh yang ini deh, kalau dari film gitu ya, kalian bisa bandingkan suite-nya Iron Man yang pertama yang masih besi-besi begitu, yang masih dari potongan besi-besi yang dibikin di gua, sama kemudian kalian lihat yang di Iron Man 3 yang udah kayak begitu casingnya. Kan itu udah sangat berbeda gitu ya. Yang itu dari sisi casing aja itu akan mempengaruhi bagaimana orang akan menilai kayak gitu. Baru tapi kan itu bukan yang utama gitu ya, secara fungsionalitas tetap yang harus diperhatikan. Kemudian ada juga desain parameter. Nah, ini akhirnya hal yang lebih spesifik. Kayak misalkan tadi udah tahu pengennya bergerak bisa sampai 30 derajat. Nah, bagaimana agar bisa mencapai itu? Oh, berarti harus pakai motor nih untuk bisa menggerakkan sampai 30 derajat. Motor yang jenis apa? Nah, yang itu yang detail seperti itu baru kemudian kita pikirkan. Kita lihat yang available di lapangan seperti apa. Jenis motornya, bagaimana kemampuan motornya, toleransinya. Nah, itu yang menjadi penting untuk dipertimbangkan. Termasuk seperti ini. Kalau mungkin nanti sampai akhirnya dari yang sudah ada gitu ya, kita udah mendaftar kemungkinan-kemungkinan yang akan dipilih nih komponennya. Tapi ternyata nggak ada yang sampai memenuhi requirement. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu akhirnya kita harus konsultasi lagi nih ke yang memang usernya, atau kita semacam survei lapangan lagi. Apakah memang angka, misalkan 30 derajat tadi untuk si motor itu angka yang fix? Ataukah kurangan itu bisa? Ataukah mungkin kalau kurangnya itu berapa itu masih memungkinkan? Nah, hal-hal yang kayak gitu juga tetap menjadi tanggung jawab seorang engineer-nya. Seorang engineer tidak harus membuat segala sesuatunya itu dari from scratch gitu ya. Kalian boleh combining tadi itu. Oh, ini ada yang pernah pakai ini tapi di produk ini dan itu cocok, pergerakannya oke, tinggal comot oh pakai yang itu. Kemudian dari sisi casing, oh ternyata casing dari produk yang ini bagus nih. Mereka pakai apa kira-kira? Mungkin bisa ditiru, itu boleh diambil bagian itunya. Tapi biasanya akhirnya kalau yang detail-detail untuk dari sisi perusahaan atau industri, mereka keep gitu ya, karena itu biasanya jadi rahasia perusahaannya, rahasia dapurnya. Nah, kita sebagai seorang engineer harus bisa tadi memperkirakan kira-kira ini pakainya apa ya. Komponen di dalamnya biasanya dikasih tahu gitu ya, tapi nggak detail. Oh, bisa cari alternatif lain nih, mungkin yang kerjanya itu sama kayak gitu. Sampai nanti yang di akhir. Nah, ini kalau misalkan sudah tahu nih parameternya kayak gimana, cara memenuhinya seperti apa, termasuk komponennya. Nah, baru di sini akhirnya masuk yang step terakhir di situ mulai combining, termasuk di situ ada prototyping,
kalau brainstorming di awal tadi ya, ini udah prototyping sampai kemudian di akhir optimisasi dan evaluasi. Itu yang juga cukup penting. Biasanya proses ini tuh nggak berjalan sekali siklus gitu, tapi dia prosesnya tuh bolak-balik. Jadi kalau memang nggak dipenuhi, kembali ke awal, dicek lagi requirement-nya. Apakah requirement-nya itu tadi istilahnya apa ya? Saklek atau enggak, atau mungkin masih bisa di-adjust, atau mungkin masih menerima toleransi. Nah, itu akan pasti bolak-balik sampai kemudian di ending biasanya proses optimasi nih, kalau evaluasi sudah lewat, optimasinya yang dikejar terus agar kemudian semua requirement di awal yang memang diminta oleh user atau diminta oleh lapangan, pasar, itu terpenuhi semua. Kayak gitu. Ada kemungkinan di tengah jalan desain itu berubah. Ada. Kalau misalkan ternyata memang ditemukan cara yang lebih baik, model yang lebih bagus untuk tetap memenuhi kebutuhan dari usernya tadi itu. Kayak gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Dari saya belum ada, Pak. Oke. Kita lanjut dulu ya. Ini masih belum ke sistem mekatronik ya nih Mas Yan. Ini desain yang umum. Nanti akan kita bahas lebih detail untuk yang masalah desain ini di rekayasa rehab medis. Di situ akan kita pelajari satu-satu perbagiannya. Kalian akan di sana mungkin akan saya minta untuk benar-benar per part itu berproses. Jadi akan dibentuk kelompok nantinya. Jadi akan ada kaitannya gitu ya. Apa yang kalian pelajari di yang sistem desain sistem kontrol ini dengan yang memang nanti in realnya yang lebih ke case itu yang di rekayasa rehab. Kayak begitu. Oke. Nah, ini tadi itu yang dibilang sistem mekatronik itu dibilangnya namanya itu coupling device gitu ya, atau yang istilahnya dia mampu mengubah dari satu parameter menjadi parameter lain. Contoh di bagiannya itu ada yang aktuator, ada yang sensor tadi itu, ada dua macam itu. Kalau aktuator yang memang melakukan kerja, jadi istilahnya diberikan perintah melakukan kerja, bisa aja perintahnya itu elektrik, kerjanya itu secara mekanik atau secara hidrolik begitu. Kalau sensing kebalikannya. Apa yang disensing? Apakah pergerakan? Apakah kemudian aliran fluida gitu yang kemudian diubah menjadi elektrik lagi kayak gitu. Nah, itu dua ini itu yang istilahnya ada namanya coupling device yang tadi itu mampu mengubah gitu ya. They couple the electrical domain to or from the physical domain. Jadi memang coupling itu ya tadi itu mengubah gitu ya, paling gampang memaknainya. Convert atau convert begitu yang paling enak juga. Dan bisa bolak-balik. Ada yang mungkin yang bisa ngasih contoh lagi selain yang saya sebutkan tadi? Yang bisa entah itu aktuator atau sensor yang lain mungkin yang nggak harus medis, mungkin yang kalian bisa temui sehari-hari begitu ya. Entah itu aktuator atau sensor. Cowoknya ini belum bersuara. Amrul. Ya, Pak. Bisa kasih contoh mungkin kira-kira ya apa begitu yang jadi coupling device begitu? Mungkin di sistem fluida itu ada sensor ketinggian air, terus juga aktuatornya itu kayak valve gitu, Pak. Jadi katup gitu. Nah, ini contohnya baik ya. Tadi juga belum disebut juga. Ini ada yang fluid sama kalau valve itu lebih ke apa? Dia ngubahnya dari apa ke apa gitu? Dia misalkan dari masukan sensornya dari listrik itu ke pergerakan buka tutup
katupnya. Oke, nah itu sebenarnya ada dua proses gitu ya kalau di situ ya. Dari elektrik secara mekanik dia akan membuka valve-nya, tapi valve-nya di sini akan mengeluarkan air. Nah itu ada fluidanya juga. Nah kan sebenarnya ada dua proses di situ, kayak gitu. Tapi kalau valve itu mungkin lebih yang sistem mekaniknya apa ya, yang bagian yang utama itu lebih ke mekanik, ke fluidanya. Kalau elektriknya itu biasanya nanti akan ada sendiri motornya. Jadi kayak akan dibagi dua biasanya kayak begitu. Termasuk tadi ada sempat disebutkan sensor ketinggian. Nah ini salah satu apa yang disensing gitu ya, apa yang mungkin dijadikan target begitu. Kalau memang nanti sudah terlalu tinggi, nanti memberikan perintah apa, nah itu tergantung sistemnya dibuat modelnya seperti apa. Biasanya kalau kayak gini, contoh itu kalau kita di medis yang ada kayak begini, ini yang infus otomatis. Nah misalkan mau habis, oh berarti ngasih perintah, misalkan nanti membunyikan buzzer atau apa, atau mungkin yang apa ya istilahnya ya, infusion pump begitu, kalau misalkan sudah saatnya harus memberikan injeksi lagi. Nah, kayak begitu. Mungkin ya kita nggak akan jauh-jauh dari yang elektrik, mekanik, fluida biasanya hidrolik tadi ya, sama pneumatik. Biasanya sistemnya tuh nggak akan jauh-jauh dari itu. Dia tadi ya, karena dia mengubah satu parameter. Oh, terima kasih Amrul. Mereka mengubah dari satu energi menjadi energi yang lain. Bisa aja di sini convertingnya itu sensitif sehingga ada perubahan kecil, maka dia si parameter yang lain bisa aja mendeteksi perubahan itu dan juga terkonversi. Ini contohnya beberapa gitu ya. Kalau misalnya kita dibilang di bagian elektromekanik, kopling yang paling banyak itu biasanya menggunakan medan magnet begitu. Contohnya adalah induktor. Tapi kalau misalnya selain medan magnet juga ada yang apa namanya? Mungkin yang listrik pun juga bisa. Tapi tergantung, yang paling banyak itu memang yang medan magnet ini. Pasti memanfaatkan ini untuk mengubah dari pergerakan dari listrik menjadi pergerakan begitu. Contoh yang ada di dinamo tadi. Atau yang sebaliknya begitu ya. Bisa juga magnetic field begitu. Atau apa? Oh, bukan. Ini kebalikannya. Ketika ada yang mekanik yang bergerak, kemudian menghasilkan medan magnet, kemudian ada arus gitu kan di situ. Nah, ini sekarang kita akan lihat lebih detail tadi yang sempat saya bilang. Sudah jam 10. Oke, nah ini contohnya ya, ini dibagi dua. Kalau memang secara mekanik itu akan ada juga tadi yang saya sampaikan, ada yang translasi, yang gerakannya sumbu X, sumbu Y, atau ya dia yang rotasi, membentuk putaran begitu. Nah yang ideal itu seperti ini. Jadi ketika misalkan ada arus yang mengalir, di sini ada beda potensial. Nah maka di sini si kopling ini itu akan memberikan perubahan dalam bentuk biasanya pergerakan dengan kecepatan tertentu pada bagian tertentu di situ. Misalkan ini gerakannya sliding gitu ya, maju mundur. Nah, di sini ada gaya yang bekerja. Nah, hubungannya kalau di sini si gaya ini akan berkaitan dengan arusnya yang masuk tadi ini dengan si couplingnya ini tadi. Kalau ini namanya konstanta tadi dari coupling device-nya ya. Yang tadi sempat saya sebut beberapa kali untuk yang tiap masing-masing sensor ataupun aktuator di situ, karena ada yang parameter yang diubah, itu mereka punya konstanta tertentu. Ya di sini yang si alfa ini. Kalau misalkan di bagiannya rotasi, nah ini kan bergeraknya memutar, maka di sini bukan kecepatan tapi kecepatan sudut. Kemudian kalau di sini bukan gaya tapi dia torsi. Bedanya cuma di situ. Kalau dari sisi
perbandingannya di sini sama ya. Kalau di sini F sama dengan 1/alfa kalikan I, kalau di sini T torsinya 1/alfa dikalikan I juga. Hati-hati untuk V. V ada yang V kecepatan sama V voltase. V kecepatan simbolnya V kecil, voltase itu yang V besar. Kalau yang volume biasanya itu yang bagian atasnya V-nya ini ada garisnya begitu. Karena sama-sama V semua gitu ya ininya simbolnya. Kalau alfa di sini yang translasi namanya speed constant. Kalau yang ini torque constant istilahnya, cuma penamaan saja. Tapi ini untuk di ini ya, apa yang motornya motor DC yang searah, arusnya searah. Kalau yang bolak-balik biasanya alfanya ini berubah-ubah nilainya, nggak konstan kayak begitu. Nah, kalau untuk yang coupling device seperti ini harusnya yang masuk tenaganya yang masuk itu sama dengan yang keluar di sini. Harusnya itu yang ideal, tapi biasanya seiring karena prosesnya ada sistem mekaniknya di situ, ada yang mengalami apa ya istilahnya ya penurunan akhirnya power yang outnya biasanya lebih rendah dibanding yang in karena ada proses yang hilang di sini. Hilangnya mungkin biasanya jadi ya energi yang lain begitu ya, karena ada mekanik biasanya jadi panas contohnya. Tapi biasanya nggak terlalu jauh. Ini cuma contoh yang ideal itu yang seperti ini. Oke. Ini masih sama konversinya begitu ya. Kalau tadi powernya positif di sini berarti ini hasilnya yang dikalikan ini itu lebih dari 0. Jadi bekerjanya sebagai motor, sebagai aktuator ya untuk melakukan kerja sesuatu. Tetapi kalau sebaliknya, kalau ternyata powernya negatif begitu ya, ini malah kerjanya dia sebagai generator yang tujuannya adalah memberikan supply energi kayak begitu. Jadi bisa dibolak-balik jadinya. Nah ini beda lagi sekarang. Kalau tadi kan yang elektrik ya, nah sekarang ini bagian yang elektriknya di sini digantikan dengan yang fluid. Tadi yang mungkin disampaikan contoh yang disampaikan sama Amrul. Jadi fluidnya di sini yang ngatur masalah ketinggiannya. Kemudian akhirnya dia disensing untuk memberikan informasi mengenai ketinggian kayak begitu. Di sini sama aja, cuma nanti parameternya berbeda karena sistemnya berbeda. Itu. Di sini kalau konstantanya tadi alfa, di sini itu ada D di sini. D ini merupakan apa ya? Tadi hubungan antara yang fluida dengan yang mekaniknya. Atau di sini disebutkan D itu adalah jumlah dari volume yang dipindahkan per satuan jarak. Jadi volume yang dikeluarkan atau yang dipindahkan melalui sistem fluida ini per satuan jarak yang berubah di sini itu berapa? Itu adalah D. D besar ini. Nah, biasanya kalau model-model yang seperti ini tergantung jenis fluidanya ya. Fluida itu kan macam-macam. Ada yang mungkin kayak air biasa, ada yang viskos kayak oli dan lain macam-macam. Nah, itu akan dipengaruhi apa istilahnya? Ada namanya itu kalau di sini ya, this model are valid only when the compressibility of the fluid is negligible. Jadi istilahnya ada sifat dari fluida yang memang diabaikan di situ. Itu namanya compressibility. Compressibility itu adalah sifat apa ya? Kalau si fluida itu mendapat tekanan, dia bisa mengalami perubahan densitas atau viskositasnya. Nah itu kalau sifat itu diabaikan, nah ini model ini valid begitu. Tapi kalau ini diperhitungkan, nah ini masih kurang tepat model ini kayak gitu. Oke, kita anggapnya istilahnya mungkin sama kayak air ya kalau ini berarti si fluidanya. Tapi kalau fluidanya tadi yang sifat compressibility-nya itu ternyata berpengaruh, nah itu kita nggak bisa memakai model ini. Ini contohnya ya, contoh realnya. Kalau ini kebalikan,
Ini yang mekanik terlebih dahulu, kemudian yang keluar jadi fluida. Kalau tadi kan fluidanya dulu yang kemudian mempengaruhi hasil mekaniknya ya. Kalau ini kebalik. Jadi kalau ini tuh sama kayak memutar valve tadi yang dikasih tunjuk sama apa contoh yang disampaikan Amrul tadi. Jadi kita memutar semacam memutar tuas atau memutar knop ya, keran gitu. Kemudian ini akan mempengaruhi aliran dari fluidanya. Ini pun juga ternyata punya ini ya, punya apa konstanta tadi itu sama di sini. Konstantanya itu namanya apa ya ini? Yang Q sepertinya atau omeganya itu ini ya, siapa kecepatan sudutnya. Lebih ke yang di sininya sendiri, di aktuator atau sensornya itu. Nah, ini masih sama, cuma mungkin bedanya di sini posisinya ya. Bentar. Kalau yang ini mekanik baru fluida, kalau yang ini fluida baru mekanik. Mirip sama yang tadi, tapi ini lebih ke alirannya. Kalau tadi kan volume, ini ada aliran nih. Ada P1, P2 itu berarti dia beda tekanan di sini. Ada Q di sini tuh debitnya, jadi ada yang lewat di sini. Beda dengan yang pertama tadi. Kalau yang ini tadi di sini mirip sih ya. Kalau ini lebih model sih. Kalau ini lebih real bentuknya. Begitu. Ini istilahnya kalau ini hidrolik turbin. Kalau yang ini namanya centrifugal pump. Jadi benar-benar diputar tuasnya untuk kemudian ngatur alirannya begitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah cukup jelas? Masih cukup jelas, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, ini bagian hitung-hitungan ya. Jadi masih ada waktu nggak ya kita? Masih cukup, semoga cukup. Nanti mungkin kalau enggak kita lanjut minggu depan ya. Ini di bagian hitungan ya. Ini ada chat, ada yang tanya atau menjawab. Oke. Nah, ini adalah sisi hitungannya. Tadi kan dari tadi lebih ke teori gitu ya. Apa yang saya sampaikan lebih ke bentuknya seperti apa, kemudian parameter-parameternya. Nah, sekarang bagaimana kemudian mengubah sistem yang seperti saya sampaikan tadi menjadi bentuk state space equation. Ini yang cukup penting. Mungkin sebelum ini saya loncat ke bawah dulu. Nanti di bawah ada materi tentang state space-nya itu membuatnya kayak gimana. Tapi sebelum membuat state space, kita harus dapat dulu persamaannya. Kemarin seperti saya sampaikan, sempat di pertemuan pertama, kita kan harus dapat dulu nih persamaan diferensialnya dari sistem yang kita punya. Dari persamaan diferensial itulah kemudian kita akan membuat state space equation. Ini contoh yang menggunakan motor DC. Di sini berarti dia mengubah dari elektrik menjadi mekanik, tapi mekaniknya di sini adalah rotasi. Kemudian rotasinya ini digunakan untuk menggerakkan suatu apa ya di sini balok begitu ya. Tapi di sini ada bannya di bawah itu kayak istilahnya ada yang ngeremnya, ada frictionnya di situ. Nah, kalau ketemu yang seperti ini, kita harus memecah bagian-bagiannya. Jadi istilahnya bagian yang mekanik yang mana, bagian yang elektronik yang mana. Jadi kalau misalkan seperti ini ya, ini kan bagian elektronik nih. Kemudian ada couplingnya, baru kemudian ini ada yang mekanik sedikit. Nah ini kemudian kita pisah. Jadi bagian yang mekanik ini kita pisah jadi dua.
ini yang berhubung sama balok itu sendiri. Jadi dua ini terpisah begitu ya. Pertama, di bagian yang elektroniknya, kita harus selesaikan terlebih dahulu. Mungkin ini hukum Ohm ya. V sama dengan kalau ada R, berarti R kalikan arusnya I. Kalau ada induktor, berarti dia plus L dikalikan DI per DT. Biasanya kalau ada kapasitor, nanti berarti plus integral kalau kapasitor. Integral C DT. Tapi kalau di sini contohnya RL aja. Kemudian di sini ada V coupling. V coupling di sini itu yang berarti adalah nanti itu yang berkaitan dengan si motornya ini yang mengubah dari arus menjadi kecepatan sudut kayak begitu. Hubungannya kayak gimana? Nah, hubungannya tuh ini dua persamaan di bawahnya ini. T-nya, torsinya itu sama dengan 1/alfa. Alfa adalah tork konstan tadi ya, sempat namanya tork konstan. 1/alfa dikalikan dengan arusnya. Kalau si omega, si kecepatan sudut itu sama dengan alfa dikalikan V couplingnya. Kayak gitu. Arus hubungannya sama si torsi, V coupling hubungannya sama si kecepatan sudut. Ini adalah apa ya, parameter couplingnya gitu istilahnya. Di bagian DC motor tadi itu gitu. Nah, di sini yang bagian elektriknya dapat ini nih, V sama dengan RI plus L DI DT plus V coupling. Nah, kemudian untuk yang bagian mekaniknya, nah ini oke, udah bisa. Nah, ini kan tadi yang bagian elektrik ya. Nah, yang bagian mekaniknya itu torsi sama dengan ini tuh momen inersianya ya, Jm dikalikan plus Jl dikalikan dengan d omega per dt plus, nah ini karena di sini ada dampingnya, damping itu apa ya, yang menghambat gitu ya, itu ada koefisien frictionnya biasanya. Nah di sini rumusnya itu yang B kalikan W, B kalikan omega, ini sama dengan torsinya nanti kayak begitu. Jadi istilahnya yang bagian elektrik diproses sendiri, bagian yang mekanik diproses sendiri. Nah, baru kemudian dengan menggunakan parameter kopling ini, keduanya kita hubungkan. Cara menghubungkannya bagaimana? Nah, ini caranya di sini. Ingat di sini ada V kopling yang nanti akan bisa dibawa ke sini. Di sini ada I yang bisa dibawa ke sini. Dan di sini ada T juga bisa dibawa ke sini. Ada omega ini dan ini yang bisa dibawa ke parameter kopling juga. Kita akan cek satu-satu. Misalkan saya tulis di sini ya, V sama dengan RI plus L DI DT plus V coupling. Nah di sini akan saya ubah menjadi bentuk yang itu, DI DT-nya saya bawa ke ruas sini, yang lain saya pindah ke kanan gitu ya. Di sini ada V RI, minus ya harusnya ya. Sebentar. Saya harusnya pakai anotasi nih. Nah. V min RI min V coupling. Ini semua per L. Oke. V coupling itu sama dengan omega per alfa. Jadi yang ini omega per alfa, tapi ada L juga. L-nya yang ini ikut ya. Yang RI sama L ini tetap. Yang V sama L juga tetap.
V. Nah, kemudian tinggal kita mengubah I itu sama dengan T dikalikan alfa. Oke. Oh, sebentar. Ini yang ini udah oke nih. Tinggal yang persamaan kedua. Yang persamaan kedua kita bawa dari sini. T sama dengan Jm plus Jl d omega dt plus V omega. Nah, ini diubah menjadi d omega dt. Yang lain kita bawa ke kiri. T min B omega. Keduanya dibagi Jm plus Jl. Nah, baru dari sini T-nya kita ganti. T-nya kan seper alfa I. T-nya dikata ganti itu yang omega tetap. Akan jadi seperti ini. Jadi istilahnya kita pengen mengganti parameter-parameter yang memang di situ bisa diganti. Contohnya di sini yang V coupling dan T. Dua ini yang pengen kita ganti agar si parameter yang ada di sini itu munculnya itu sama semua. Jadi satu hal yang bisa kalian lihat di sini, parameter yang menjadi turunan di sini, yang menjadi persamaan diferensial, itu harus parameter yang, nah ini, muncul di sini. Nanti dengan bentuk yang seperti ini, akan memudahkan kalian membuat state space equation-nya. Jadi syaratnya seperti itu. Turunannya itu menjadi parameter yang di sini. Untuk keduanya, ini yang pertama, ini yang kedua. Kemudian kalau yang ini tambahan, nah V yang di sini ini adalah sebagai input. Makanya dia tetap boleh nggak apa-apa muncul di sini. Kayak gitu. Sampai di sini, apakah cukup jelas atau ada yang perlu saya ulang? Apakah ada yang perlu ditanyakan atau yang masih bingung? Yang ini masih jelas, Pak. Oke, bisa lanjut? Bisa, Pak. Oke. Nah, nanti akan ada contohnya ya, yang nanti bisa dikerjakan, ada soal latihannya. Ini saya clear drawing ya. Nanti mungkin akan saya coba kasih, saya akan tulis di kertas, saya foto gitu ya, agar lebih jelas step by step-nya yang ini. Mungkin kalau ini tadi karena di PowerPoint seperti ini ya, jadi urutannya tumpang tindih. Ini bisa dihilangkan nggak ya? Oh. Oke. Oke. Next. Nah. Sekarang kalau misalkan dibalik begitu. Yang bagian tadi ada baloknya itu di depan, kemudian yang baru nyambung ke bagian yang elektrik. Nah, ini agak berbeda juga nih. Di sini bagian ini ya sama, tapi nanti yang berbeda yang di bagian sini.
T-nya itu nggak bisa langsung T yang seperti tadi, tapi di sini berarti ada, karena ada dua sisi gitu ya. Kalau tadi kan cuma satu sisi nih, yang sebelumnya kan cuma satu sisi. Dia cuma T aja di sini, selesai. Tapi kalau yang ini ada dua sisi, nah berarti ada pengurangan begitu. Selisihnya gitu. Tapi untuk yang lain sama semua. Ini sama persis nanti. Kalau di sini yang bikin berbeda adalah si alfanya. Kalau tadi itu yang sebelumnya mungkin cuma satu udah selesai nih, alfanya memang alfa aja. Tapi kalau di sini ternyata alfanya itu berubah over time. Kalau waktunya nambah, nanti waktunya berubah, alfanya juga berubah. Nah, ini harus diperhatikan, hati-hati. Kalau yang ini biasanya yang AC ya, motor yang seharusnya AC, kalau yang ini yang DC tadi. Tuh. Termasuk yang hidrolik seperti ini, nanti hubungannya juga akan berbeda. Kalau yang hidrolik nanti hubungannya lebih yang pakai hubungan ini. Kayak begitu. Ini sama ya. Nah, ini yang beda sedikit di sini. Di sini kita nggak ada, karena tadi nggak ada. Yang pertama kan ada sumber tegangan nih. Ada sumber tegangan di sini. Ini. Makanya di sini ada V totalnya berapa. Tetapi kalau untuk yang ini, bentuk yang ini ya, penjelasannya di slide setelahnya. Nah, yang ini, V couplingnya itu langsung dari R dan L-nya. Karena nggak ada sumber tegangan ya, di sini udah di bagian akhir, begitu bukan yang di awal. Jadi langsung rumusnya untuk V coupling seperti ini. Jadi nanti akan sedikit berbeda. Itu untuk yang elektriknya di belakang. Nah, kalau untuk yang ini, yang mekanik dan fluida, T yang di ujung, ini harusnya itu di sini juga ada T0-nya gitu ya. Kalau ini biasanya muncul yang seperti ini hasil dari penelitiannya orang yang memang sudah mencari hubungannya antara mekanik dan juga fluida, dan itu di hidrolik turbin. Yang tadi itu, yang mana? Nah, yang ini, yang hidrolik turbin. Untuk mencari hubungannya T-nya di sini ya sebagai output dia. Nah, itu hasilnya adalah sebagai berikut. Hasilnya seperti ini. Dapat rumusnya. Nah, biasanya itu kita dimintanya itu langsung, kalau ini sudah diketahui, nanti harus kita ubah parameter-parameternya dengan menggunakan persamaan couplingnya, biar nanti semua itu terbawa ke tadi state space equation. Jadi parameter-parameter utamanya harus muncul yang ini tadi, yang I, kalau ini ya, I omega DI dt sama D omega dt. Kalau untuk yang hidrolik nanti juga sama, berarti nanti mungkin di belakang akan muncul untuk yang biasanya itu ini si P sama T-nya nanti. B-nya ini kalau di sini kan ada D ya, D besar ini nggak ada D-nya. Harusnya ada D besar yang dia itu konstantanya untuk yang hidrolik seperti itu. Nanti ini kalau ini nggak disebutkan ya, parameter couplingnya harusnya ada nanti hubungannya itu sama P1R ini biasanya sama omega. Kayak gitu. Oh, ini ada ternyata setelahnya. Ini kalau yang tadi digabung gitu ya, yang hidrolik ada, yang mekanik ada, yang listrik juga ada. Nah, ini digabung jadinya seperti ini. Ini tetap D omega dt sama DI dt. Yang di bagian hidroliknya itu dimasukkan untuk menggantikan T-nya tadi di sini. Kayak gitu. Jadi mainnya itu sebenarnya main substitusi ya kalau yang seperti ini. Jadi yang penting harus diperhatikan masalah tanda ketika pindah ruas sama detail masalah mana yang di bagian harus disubstitusi sama parameter ending yang memang harus muncul gitu ya.
Sorry. Kayak ini misalkan. Ini ada omega. Ini ada mana ya? Ini ada omega, ada I, ada omega, ada I. Yang lain ini nanti bisa jadi yang di bagian salah satu parameternya bisa diubah pakai coupling parameter. Atau biasanya sudah diketahui dari sistemnya nilainya berapa. Tapi yang penting tadi itu, ini sudah ini 4 ini ya, itu sama dengan yang di sini. Kalau udah bentuknya kayak begini, nanti kita akan membentuk state space equation yang akan lebih mudah. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Apakah sudah cukup jelas? Oh, saya belum cek ini ya, dan balasnya di chat. Oke, mungkin nanti kalau pas nyoba di ini ya, di sistemnya apa, di latihannya akan lebih terlihat. Tapi latihannya baru di bawah nih. Nah ini dari model yang ini mungkin nanti kalian coba, PPT-nya akan saya post di Aula Hebat. Nanti kemudian kalian coba yang, ini kan sebenarnya materinya belum habis, tapi waktunya kita sudah habis 2 menit lagi. Nanti kalian harus, kita akan lanjutkan minggu depan untuk yang bagian sensor. Ya. Nah, kalian coba yang nomor 2 ini. Yang 2.8 ini, soal ini. Kalian cuma kerjakan yang A sama B. Yang C kita bahas minggu depan, karena yang C kan untuk membuat state space equation-nya belum saya jelaskan. Yang ini kalian coba yang A dan B, kayak tadi dipreteli satu-satu, terus kemudian dibuat persamaan ininya, persamaan diferensialnya, kayak begitu. Ini kan ada mekanik, tapi ini juga ada pegas yang mekanik juga sebenarnya. Kemudian ini mekanik, ini full mekanik jadi ya kalau di sini. Nah, sama mungkin yang ini juga. Tapi kalian cuma butuh untuk dapat persamaannya aja. Ini di sini ada fluida. Kemudian ini ada turbin. Ada mekanik sama elektrik. Nanti coba kalian buat persamaannya, kita akan bahas minggu depan untuk 2 soal ini. Nanti untuk tempat pengumpulannya saya sediakan di aula.